Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rizky Maulana. Di sini saya akan membacakan sebuah resensi yang berjudul Sang Pemimpi yang disutradarai oleh Riri Riza. Mengadopsi novel kedua tetralogi Laskar Pelangi, yakni Sang Pemimpi, film ini mengajarkan betapa pentingnya memiliki mimpi dan impian setinggi langit sambil terus menggenggamnya erat-erat. Film ini mengisahkan persahabatan antara Ikal, Arai, dan Jimbron. Setelah lulus SMP, ketiga remaja pemimpi tersebut melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri Manggar, yang merupakan SMA pertama yang berdiri di Belitung Timur. Sebelumnya, satu-satunya SMA terdekat berada di Tanjung Pandan, yang berjarak 30 km dari rumah Ikal dan Arai, sehingga mereka harus menyewa kamar dan terpisah jauh dari orang tua. Ikal sesuai namanya, tokoh ini diperankan oleh Fikri Setiawan dengan rambut ikalnya. Merupakan sosok remaja pekerja keras yang tidak banyak bicara, termasuk bicara soal impian. Ia dan Ikal merupakan saudara jauh. Semenjak kecil, ia sudah menjadi anak yatim piatu. Sebutan simpati keramat pun disematkan kepadanya, karena merupakan orang terakhir dalam keluarganya. Dan itulah alasan ayah Ikal mengangkatnya sebagai anak dan menyuruhnya tinggal bersama Ikal. Sedangkan Jimbron yang berperawakan tinggi besar merupakan anak angkat dari pendeta Giovanni yang setiap sore mengantarkannya ke masjid dengan harapan ia menjadi muslim yang taat. Ia sangat terobsesi dengan kuda dan menjadi gagap apabila sedang antusias terhadap sesuatu. Tinggalnya Ikal dan Arai di sebuah kamar di pinggir dermaga damai memunculkan peluang untuk bisa memiliki penghasilan. Rutinitas mereka selama di sana, setiap jam 2 pagi harus sudah bangun dan bersiap untuk menjadi kuli ikan di dermaga itu. Walaupun menjadi kuli ikan, mereka tetap giat belajar. Dibuktikan dengan selalu masuk ke dalam peringkat 5 teratas dari 160 murid di sekolahnya. Mereka kerap kali membuat ulah di sekolah, salah satunya bahkan sampai membuat Pak Mustar marah dan mengejar mereka saat upacara. Bahkan Pak Mustar hampir mengeluarkan mereka dari sekolah karena ketahuan nyelundup masuk ke bioskop untuk menonton film dewasa. Berkat pertimbangan dari Pak Julian Balia, keputusan tersebut tidak jadi terapkan dan Pak Mustar mengganti hukuman dengan membersihkan WC yang terkenal jorok dan sangat bau. Pak Julian Balia merupakan seorang guru sastra yang menjadi sumber inspirasi bagi seluruh siswa dalam kelasnya, terutama Ikal, Arai, dan Jimbron. Dengan semangat mudanya, beliau selalu meminta seluruh siswanya untuk secara bergantian memekikan kata yang menjadi inspirasi bagi mereka. Mimpinya untuk menjelajahi indahnya Eropa, eksotisnya Afrika, dan mengenyam pendidikan di Universitas Sorbonne coba disematkan ke dalam sanubari tiap-tiap siswanya. Dan Arailah yang paling mempercayai mimpi tersebut. Arai yang kini menjadi seorang pemimpin besar dan tak lelah mengajak Ikal dan Jimbron untuk memiliki mimpi besar. Untuk mewujudkannya, mereka giat belajar bersama setiap hari, ditambah dengan semakin rajin bekerja di dermaga agar hasilnya bisa ditabung sebagai modal untuk ke Perancis. Ikal sempat berusaha mengejar mimpi ke Paris dengan cara lain, yakni ikut Bang Rokib melaut seperti halnya orang-orang Melayu pada umumnya. Ia juga tetapi karena menyadari ayahnya nampak kecewa dengan nilai rapotnya yang turun drastis, juga dengan wejangan dan semangat yang tak henti diberikan oleh kedua sahabatnya. Semenjak mengejar mimpinya kembali membara lagi. Cerita mereka tak melulu mengenai sekolah, tetapi juga asmara. Cinta Arai kepada Zakia Nurmala menggiringnya untuk banyak berguru mengenai musik Melayu pada Bang Zaitun, seorang musisi Melayu keliling yang bahkan musik Melayu sudah ada dalam darahnya karena sudah mengguliti selama berpuluh-puluh tahun. Arai pun menjadi musisi Melayu dadakan dan
panggungnya dikala itu adalah depan rumah Zakia Nurmala. Jimbron jatuh cinta kepada Laksmi. Melalui kerja keras Arai, Jimbron menunggangi kuda dan berhasil memikat hati Laksmi, yang dikisahkan tidak pernah tersenyum semenjak orang tuanya meninggal. Sementara Ikal sangat ingin bertemu dengan gadis pujaannya sewaktu kecil, yaitu Aling. Saat pengumuman kelulusan, Ikal dan Arai senang bukan main karena lulus dengan nilai yang tinggi. Setelah itu, mereka merantau ke Pulau Jawa, sedangkan Jimbron menetap di Belitung untuk beternak kuda bersama gadis yang dicintai. Sambil kapal berlayar menjauhi dermaga, muncul Zakia Nurmala dari arah hutan, melambaikan tangannya kepada Arai sebagai pertanda bahwa ia siap menunggu sampai Arai mengakhiri perantauannya. Niatnya ingin ke Jakarta, tepatnya di Ciputat, untuk menemui saudaranya. Mereka malah terdampar di Bogor. Di kota tersebut, kehidupan mereka tidak seperti apa yang diharapkan. Sedangkan Arai kehilangan pekerjaannya lalu merantau ke Kalimantan tanpa pernah memberitahu Arai. Hanya brosur mengenai beasiswa S2 di Sorebonne yang ia tinggalkan. Informasi dari Arai sebelum ia pergi mengenai beasiswa S2 di Sorebonne, Perancis, tak akan ia sia-siakan. Ia pun menyusun proposal untuk mengajukan diri dalam beasiswa tersebut. Ia masuk 15 besar dari ratusan pelamar beasiswa. Ketika wawancara, profesor penguji sangat terpukau dengan riset yang dibawakan oleh Ikal. Ternyata Arai tidak pernah melupakan mimpinya untuk kuliah di Sorebonne. Sembari menunggu pengumuman, mereka pulang ke Belitung. Setelah beberapa hari datanglah surat yang isinya pengumuman kelulusan beasiswa S2 di Universitas Sorebonne, Prancis. Ternyata kekuatan mimpi Arai berhasil mengantarkan ia menuju Sorebonne, Prancis. Sekian resensi film Sang Pemimpi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.